tadi sudah terpetakan begitu seperti apa sebetulnya landscape dari bisnis PT Timah, baik secara domestik produksi maupun juga secara penjualan. Nah, ketika kita melihat mungkin lebih ke operasional ya dari OPEX, kemudian juga pengelolaan CAPEX ke depannya, begitu ekspansi-ekspansi yang akan dilakukan oleh perusahaan seperti apa? Ya, tahun 2024 ini kita lebih fokus kepada perbaikan industri penambangan ya. Bagaimana kita melakukan perbaikan teknologi baik kegiatan penambangan maupun processing mineralnya. Kita berusaha meningkatkan perolehan dengan memperbaiki teknologi, baik itu alat penambangan maupun alat prosesis. Ya, mudah-mudahan dengan upaya pemanfaatan ini tidak terjadi lagi losis yang besar dari kegiatan penambangan kita. Oke, baik. Nah, tadi ada keywordnya adalah penggunaan teknologi. Mungkin Anda juga bisa menggambarkan begitu, karena kita ketahui bahwa timah ini produksinya sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ya di tanah air begitu. Dan ini juga merupakan salah satu komoditas yang kita cukup banyak dan komoditas unggulan kita. Nah, sehingga ketika ada perubahan, ada advancement ya dari sisi teknologi sendiri, seperti apa ini akan mempengaruhi produksi dari timah di dalam negeri? Ya. Jadi ya kita pahami bahwa kegiatan penambangan timah di Bangka Belitung maupun Kepulauan Riau ini sudah dari zaman sebelum kemerdekaan. Hari ini mungkin karena perkembangan teknologi dan juga karena peningkatan penggunaan logam timah sehingga membuat kita menjadi lebih selektif lagi dan melakukan penyempurnaan agar bisa memanfaatkan sisa-sisa dari cadangan besar yang sudah ditambang sejak lama. Jadi memang menjadi keharusan bagi kita melakukan perbaikan-perbaikan dengan menggunakan teknologi yang lebih efektif dan lebih efisien. Kita pahami, sebelum zaman kemerdekaan, zaman Hindia Belanda waktu itu kita menggunakan kapal-kapal yang besar, di mana memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak, juga penggerak-penggeraknya juga masih konvensional, sehingga memerlukan energi yang cukup besar dalam melakukan kegiatan penambangan. Nah, hari ini kita dituntut bagaimana menjadi lebih lincah dan lebih efisien penggunaan energi, maka penyempurnaan teknologi ini menjadi sebuah keharusan agar kita bisa survive dan bisa berproduksi secara lebih ekonomis. Oke, baik. Tadi artinya memang ada efisiensi yang akhirnya tercipta ya dari aplikasi teknologi, tadi dari sisi tenaga kerja, kemudian juga dari sisi energi ya, penghematan dari sisi energi. Nah, kemudian ketika kita melihat mungkin peningkatan produktivitas Pak dari penggunaan teknologi sendiri seperti apa, baik secara mungkin intensifikasi begitu ya, utamanya juga dari iup-iup yang sudah ada, baik di daratan maupun juga di laut, seperti apa? Ya, jadi upaya kita mungkin salah satu adalah memberdayakan iup-iup yang masih ada, dan kita berusaha memanfaatkan yang dulu mungkin dikategorikan sebagai sumber daya, nggak bisa dikategorikan sebagai cadangan karena belum ekonomis. Tapi hari ini karena tuntutan yang sudah semakin keras dan semakin tinggi sehingga membuat kita harus melakukan penyempurnaan teknologi agar kita bisa berproduksi lebih murah. Dan tentunya nggak banyak pilihan agar kita bisa bertahan. Teknologi dan keekonomian menjadi salah satu atau dua hal yang menjadi pertimbangan kita agar bisa survive dalam industri pertambangan timah hari ini, di mana cadangan sudah tidak lagi leluasa dan juga semakin sulit tentunya, tidak banyak pilihan karena kadar atau grade dari kekayaan cadangan juga akan semakin rendah, sehingga membuat kita bagaimana meningkatkan recovery melalui peningkatan teknologi. Dan
satu hal lagi, penggunaan energi yang juga semakin jadi upaya kita bagaimana menggunakan energi seefisien mungkin dan memberikan kesempatan kita memanfaatkan cadangan yang ada dengan juga memperhatikan perbaikan-perbaikan lingkungan. Baik. Nah, tadi ada keywords yang Anda sampaikan begitu ya, bahwa cadangannya memang tidak seleluasa dulu begitu Bapak. Apakah artinya memang ada langkah-langkah tadi ya, selain intensifikasi yang dilakukan secara teknologi begitu, artinya juga perlu ada upaya-upaya ekstensifikasi, dan kendalanya seperti apa? Karena ini kan tentu banyak aspek-aspek yang mungkin akan lebih berat begitu Bapak, karena berkaitan juga dengan perizinan, kemudian lain sebagainya, bagaimana? Iya, jadi memang sekarang ini kan sudah tidak banyak lagi pilihan cadangan yang bisa kita manfaatkan seleluasa dan menggunakan teknologi lama. Sehingga baik dari sisi hulu, dari kegiatan eksplorasi, maupun sampai ke hilir, pengolahan dan pemurnian, ini meningkatkan upaya kita melakukan inovasi dan upaya peningkatan perolehan, baik itu dari potensi sumber daya alam dengan meningkatkan teknologi eksplorasi, baik itu aluvial maupun primer. Hari ini kita coba identifikasi secara optimal, karena semakin ke sini semakin juga banyak sektor yang lain memanfaatkan lahan yang sama, baik itu di darat maupun di laut. Ini juga menjadi tantangan buat kita, bagaimana kita menyempurnakan teknologi dari kegiatan yang kita lakukan, baik dari sisi eksplorasi maupun penambangan, serta proses atau pengelolaan sumber daya alam yang ada. Jadi kalau kita bisa kelompokkan dari hulu, penambangan dan hilir, ini memerlukan perbaikan dan efisiensi di segala sektor. Makanya kita selalu memperbaiki teknologi, metode, mungkin penggunaan alat baru, sehingga kita bisa tetap survive ke depan gitu. Nah, satu hal lagi, berbenturan dengan sektor lain ini menjadi kendala buat kita juga, bagaimana kita juga harus segera merecovery kekayaan sumber daya alam itu secara optimal untuk dapat memanfaatkannya sekarang, karena berbarengan dengan waktu sektor yang lain juga terus berkembang dan akan menyebabkan juga kita kesulitan memperoleh atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Makanya kita senantiasa memperbaiki ketiga kegiatan penambangan kita, dari sisi eksplorasi, penambangan, dan proses pengolahan. Oke,